Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek untuk course Statistic for Business dengan judul Price Prediction for Used Cars dengan pendekatan linear regresi. Untuk outline-nya, yang pertama ada introduction, lalu ada dataset, statistical test, regression model, conclusion and recommendations, dan yang terakhir ada references. Yang pertama ada introduction. Tujuan dari dibuatnya project ini adalah karena banyak konsumen yang mengalami kesulitan ketika mencoba untuk menentukan harga yang tepat untuk mobil bekas yang ingin mereka beli atau jual. Variasi harga di antara mobil dengan fitur yang serupa dapat membingungkan dan sulit dipahami tanpa analisis yang mendalam. Hal ini seringkali membuat pembeli maupun penjual cukup mengalami kesulitan dalam menetapkan harga yang kompetitif di pasarannya. Konsumen mungkin merasa kesulitan untuk mengidentifikasi harga yang wajar untuk suatu mobil bekas yang ditawarkan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data itu diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memberikan panduan harga yang lebih jelas. Selanjutnya ada dataset. Untuk dataset, ini saya ambil dari Kaggle yang memiliki 18 kolom mulai dari ID, price, levy, dan lain-lain. Dan yang menjadi outcome adalah kolom price. Ini yang pertama. Selanjutnya untuk statistical test, ada dilakukan pada berbagai prediktor, namun di slide ini saya tampilkan contohnya aja, ada dua. Yang pertama dari manufacturer, di mana H0-nya itu adalah rata-rata harga mobil yang diproduksi oleh produsen Toyota sama dengan rata-rata harga mobil yang diproduksi oleh produsen lain. Lalu untuk H1-nya, rata-rata harga mobil yang diproduksi oleh Toyota lebih tinggi daripada rata-rata harga mobil yang diproduksi oleh produsen lain. Lalu yang kedua ada untuk prediktor production year, di mana H0-nya itu rata-rata harga mobil yang diproduksi setelah tahun 2010 sama dengan rata-rata harga mobil yang diproduksi sebelum tahun 2010. Lalu H1-nya rata-rata harga mobil yang diproduksi setelah 2010 lebih tinggi daripada rata-rata harga mobil yang diproduksi sebelum 2010. Untuk hasilnya ini, saya menggunakan pengujian hipotesis menggunakan IGT test. Lalu hasilnya itu yang menolak hipotesis 0 itu artinya terdapat bukti yang cukup kuat untuk mendukung adanya perbedaan yang signifikan pada rata-rata harga, di mana yang hasilnya tolak hipotesis 0 itu ada di production year, di mana berarti rata-rata harga mobil yang diproduksi setelah tahun 2010 lebih tinggi daripada rata-rata harga mobil yang diproduksi sebelum tahun 2010. Ini masuk akal karena mobil yang lebih baru cenderung lebih tinggi harganya. Lalu untuk faktor-faktor yang H0-nya gagal ditolak itu ada di prediktor manufacturer, di mana tidak ada perbedaan yang signifikan dalam harga mobil yang diproduksi oleh Toyota dibandingkan dengan rata-rata harga mobil yang diproduksi oleh produsen lainnya. Untuk statistical test yang lengkapnya dapat dilihat di full report-nya. Selanjutnya untuk regression model, di sini saya menggunakan berbagai pendekatan untuk menentukan model yang paling baik jika dilihat dari evaluasi menggunakan R-square. Model pertama itu saya menggunakan satu prediktor saja, jadi yang paling simpel. Bagaimana cara menentukan prediktornya? Ini dilihat dari correlation Pearson correlation-nya.
walaupun sebenarnya Pearson correlation-nya di sini semua termasuk yang weak correlation, tapi karena kita berfokus pada penggunaan regression untuk course ini, di sini saya pilih yang paling tinggi correlation-nya walaupun dia weak correlation, yaitu production year. Lalu selanjutnya, selain menggunakan satu prediktor, saya juga menggunakan multi prediktor, di mana itu juga mengambil dari matrix correlation ini yang correlation-nya tinggi. Namun di sini saya membatasi pada correlation yang lebih dari 10%. Jadi untuk yang lebih dari 10% ini ada 5 prediktor, yaitu manufacturer, production year, fuel type, gearbox type, dan juga wheel. Nanti akan dibandingkan R-square-nya, evaluasi menggunakan R-square-nya, hasilnya akan dibandingkan. Selanjutnya, saya juga menggunakan transformasi logaritmik, di mana kalau misalnya melihat scatter plot pada production year, ini tuh bisa dilakukan transformasi logaritmik. Di sini saya melakukan transformasinya itu 2 kali. Yang pertama menggunakan outcome saja, yang kedua transformasi logaritmik pada outcome dan prediktor production year. Ternyata hasilnya setelah dibandingkan itu yang paling besar nilai R-square-nya itu adalah model yang menggunakan 5 prediktor atau yang menggunakan multi prediktor. Namun di sini saya juga mencoba menggunakan model yang memiliki statistikal yang signifikan dilihat berdasarkan standar error dan p-value-nya. Maka untuk model yang menggunakan prediktor yang statistically signifikan, kita akan menggunakan 4 prediktor saja, yaitu fuel type, gearbox type, wheel, dan production year. Nah, ketika kita bandingkan lagi dengan yang sebelumnya, ternyata tetap yang paling besar R-square-nya itu adalah yang multi prediktor. Maka yang akan kita gunakan adalah model yang menggunakan multi prediktor sebanyak 5 prediktor. Ini adalah hasil summary dari model dengan multi prediktor, yang mana dapat dilihat persamaannya adalah Y sama dengan 17.573,7. Ini adalah interceptnya, ditambah 555,2 dikali centering dari production year-nya, di mana setiap perbedaan 1 unit pada centering production year akan menambah sebesar 555,2. Lalu ditambah dengan beta manufacturer, ditambah beta fuel type, dan ditambah beta gearbox type dan beta wheel. Di mana maksud dari beta di sini adalah kan model ini tuh menggunakan reference kategori. Reference kategorinya memang dipilih langsung oleh modelnya. Jadi ketika misalnya manufacturer-nya adalah Ford, maka persamaannya akan ditambah sebesar 373,9. Ketika fuel type-nya adalah hybrid, maka akan dikurangi sebesar 11.662 dan seterusnya. Lalu untuk conclusion dan recommendation, conclusion-nya itu yang pertama, model linear regresi yang dipilih itu menggunakan prediktor, manufacturer, production year, fuel type, gearbox type, dan wheel sebagai prediktornya. Dan persamaan linear regresinya itu seperti yang tadi sudah disebutkan, 17.573,7 ditambah 552,2 sampling dari production year, ditambah beta manufacturer, ditambah beta fuel type, ditambah beta gearbox type, dan beta wheel. Untuk recommendation-nya, yang pertama melakukan predictor selection menggunakan analisis lain seperti stepwise regression atau backward elimination,
elimination untuk mengimprove interpretability-nya. Lalu yang kedua, mengevaluasi model menggunakan cross-validasi untuk melihat gimana sih performa model ketika digeneralisasi pada data yang lain gitu, yang tidak terlihat. Ini tuh dapat membantu untuk menentukan modelnya ini akan overfitting atau underfitting atau sudah baik. Gitu. Yang ketiga, melakukan improve pada feature engineering dengan membuat feature baru, seperti misalnya melakukan pengelompokan pada usia mobil. Ini itu memungkinkan model untuk dapat lebih baik dalam menangkap hubungan terutama secara non-linear. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.